Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Baiklah anak-anakku semuanya, kembali lagi pada materi pendidikan kemuhamadiyahan ya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah periode awal. Untuk itu kita awali terlebih dahulu ya materi kita dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Muhammadiyah telah berdiri dan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan dan juga kesejahteraan bangsa ini jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1912 dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan juga gerakan tajdid atau pembaharuan atau juga gerakan pencerahan ya. Nah, tentunya kita perlu untuk memahami bagaimanakah latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan gerakan ini ya, atau gerakan Persyarikatan Muhammadiyah ini. Silahkan langsung saja kalian simak latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Baiklah anak-anakku semuanya, berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 ya, atau tepatnya pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi, memiliki dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor subjektif dan yang kedua adalah faktor objektif. Faktor subjektif berarti faktor yang berasal dari dalil yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalil atau perintah untuk mendirikan satu kelompok atau organisasi dalam melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu lebih baik itu dilakukan dalam satu organisasi atau satu kelompok ya. Itu ada perintahnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini adalah perintah untuk mendirikan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan atas dorongan dari surat Ali Imran ayat 104 ini, beliau mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Itu adalah faktor subjektifnya. Dan yang kedua adalah faktor objektif. Nah, faktor objektif ini anak-anakku semuanya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia ini ya. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi dari luar bangsa Indonesia ini. Oke, langsung aja anak-anakku semuanya akan kita bahas faktor objektif daripada berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama adalah faktor objektif internal ya. Nah, beberapa faktor objektif internal yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama adalah umat Islam masih terjangkit penyakit seperti tahayul, syirik, bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya, kita tahu bahwasanya pada awal abad yang ke-20 itu awal mula gagasan untuk melakukan gerakan tajdid yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaharu Islam yang ada di Arab Saudi seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh. Nah, mereka melakukan gerakan-gerakan tajdid pada awal abad yang ke-20. Dan hakikat daripada makna tajdid yang mereka lakukan adalah pemurnian kembali ajaran agama Islam kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, itu makna tajdid pada hakikatnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaharu Islam pada abad yang ke-20. Dan ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar di Arab Saudi dan belajar makna tajdid, makna pembaharuan itu dari beberapa tokoh-tokoh yang melakukan kebangkitan dunia Islam pada abad yang ke-20 itu. Maka ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, kemudian beliau melihat berbagai macam praktek seperti perdukunan, pesugihan,
percaya terhadap tahayul, terhadap khurafat, ya cara pandang mereka masih jumud atau taklid, ya akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan harus melakukan satu gerakan namanya pembaharuan Islam yang ada di Indonesia, ya. Nah, untuk itu apakah syirik itu? Syirik itu adalah bentuk perbuatan yang merupakan persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuat bid'ah, membuat amalan-amalan yang baru, ya kemudian tahayul. Tahayul itu mengaitkan sesuatu kejadian terhadap sesuatu, ya. Jadi kalau kalian pernah mengalami satu kejadian, kemudian kejadian-kejadian yang kalian alami itu kalian kaitkan dengan satu perkara gitu kan, itu nggak boleh, ya. Tahayul, ya, hurufat itu mempercayai suatu benda bahwasanya benda tersebut memiliki satu kekuatan, ya. Kemudian taklid itu artinya dia fanatisme, ya, melakukan perbuatan tanpa didasari dengan dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, hanya ngikut-ngikut saja, itu namanya taklid. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, maka kalian yang masih percaya pada klinik, yang masih percaya terhadap ramalan-ramalan bintang, yang percaya pada zodiak-zodiak, silakan kalian tinggalkan, karena itu adalah bagian daripada perbuatan yang syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, ya. Orang yang berbuat syirik harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faktor yang pertama kali. Ya, ketidakmurnian ajaran agama Islam akibat adanya praktek kayak tadi syirik, khurafat, bid'ah dan lain sebagainya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan gerakan tajdid di bidang itu. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, faktor internal yang kedua adalah umat Islam masih terpecah menjadi 3 golongan. Priai itu adalah golongan bangsawan, ya. Kemudian abangan itu orang yang beragama Islam tapi tidak mengamalkan syariat ajaran agama Islam secara utuh, gitu, ya. Islam KTP gitulah, ya, bahasanya. Kemudian untuk selanjutnya santri, ya, ketika itu memang santri yang sifatnya masih santri tradisional, ya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika pulang dari Mekah ke Indonesia berusaha untuk menghapus kesenjangan sosial kelas-kelas yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh nih, ada satu cerita suatu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada murid-muridnya yaitu tentang surat Al-Maun. Dan ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan terus setiap hari, ya, terus menerus mengajarkan surat Al-Maun. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak berpindah dari ke ayat yang lain terus, ya, sampai suatu ketika muridnya bertanya kepada Kiai, ya, wahai Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenapa nggak beranjak kepada surat yang lain, ya, surat Al-Maun terus gitu yang diajarkan, kenapa nggak ke surat yang lain? Kan kita sudah kan sudah hafal, ya, sudah dipraktekkan juga dalam bacaan-bacaan sholat. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah kalian sudah mengamalkan isi dari surat Al-Maun itu? Ya, kalau belum, nah silahkan, ya, cari terlebih dahulu, ya, orang-orang miskin dan juga anak yatim piatu, kemudian asuh mereka dengan baik, ya, undang mereka ke rumah, berikan sabun, berikan makanan yang enak-enak, berikan baju, ya, asuh mereka dengan baik. Nah, itu adalah bagian daripada contoh sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menghapus kesenjangan sosial. Padahal murid-muridnya itu sebagian besar adalah murid-murid yang berasal dari keraton, ya, orang-orang keraton, ya, anak-anak bangsawan, gitu. Nah, ketika itu, maka itu yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan gerakan untuk mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya anak-anakku, ya, untuk faktor yang ketiga internalnya adalah sistem pendidikan Islam yang lemah. Karena ketika itu pendidikan di Indonesia itu hanya ada 2 bentuk. Yang pertama adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang tujuannya adalah menciptakan pegawai-pegawai agar pegawai-pegawai itu bisa bekerja di pabrik-pabrik milik orang-orang Belanda. Itu sekolahnya ada, ya, tapi tujuannya adalah membuat pegawai supaya pegawai itu jadi karyawan di pemerintah pabrik milik pemerintah Hindia Belanda.
Ada yang kedua, ada juga sekolah Islam tapi pesantren ya, bentuknya pesantren, dan pesantren itu masih tradisional ya. Tradisional itu artinya adalah menutup daripada bentuk kemodernan ya. Bahkan kemodernan itu dianggap sebagai bid'ah ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini mengakibatkan kelemahan daripada pendidikan Islam di Indonesia ya, nggak maju akhirnya. Dua faktor itu. Nah, itu ya. Yang selanjutnya adalah faktor objektif eksternal. Nah, faktor objektif eksternal ini ada beberapa. Yang pertama adalah penjajahan kolonialisme Belanda ya. Kita mungkin sudah mempelajari visi daripada pemerintah Hindia Belanda, yaitu 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah, itu ada misi untuk mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan dari Indonesia ya, untuk keuntungan pemerintah Hindia Belanda. Gospel itu artinya adalah Alkitab ya, kitabnya orang Kristen. Maka adanya kolonialisme itu selain pada mengeruk kekayaan bangsa Indonesia, juga penyebaran ajaran agama Kristen atau kristenisasi, misionaris Kristen di Indonesia. Nah, itu faktor eksternalnya. Yang kedua adalah gerakan pembaharui Islam atau tajdid ya. Gerakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kayak Haji Ahmad Dahlan ketika di Arab Saudi, mereka belajar bersama tokoh-tokoh pembaharui Islam seperti Muhammad Abduh, yang kemudian kembali ke Indonesia ya, mempraktekkan gagasan-gagasan yang beliau peroleh dari Arab Saudi untuk melakukan kebangkitan dunia Islam yang ada di Indonesia, untuk melakukan gerakan tajdid, melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga Muhammadiyah mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan umat dari segala bentuk problematika. Nah, itu ya pengaruh dari gerakan tajdid. Yang selanjutnya adalah pembaharuan ya, ini 1, 2 ya. Ini 1, yang kedua adalah gerakan pembaharuan Islam dengan tajdid hidupil Islam. Nah, hasil dari tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, hasilnya adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Nah, Muhammadiyah ketika itu sudah berhasil mendirikan sekolahan. Nama sekolahannya adalah Kismul Arko ya. Ini adalah sekolah pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya Kismul Arko. Ternyata banyak masyarakat yang minat terhadap pendidikan yang dilakukan diselenggarakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Akhirnya Kismul Arko itu makin berkembang. Nah, makin Kismul Arko berkembang ini, makin guru-gurunya kurang ya. Karena guru-gurunya kurang ini, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah khusus untuk guru yang namanya Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Artinya adalah persemayam guru-guru Islam atau guru-guru Islam ya. Nah, selanjutnya di sini pembaharuan ya, hasil tajdidnya Muhammadiyah, yaitu pembaharuan di bidang keagamaan. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Kemudian pembaharuan di bidang kepustakaan. Pendirian di bidang kepustakaan, Muhammadiyah itu sudah memiliki satu majalah ya, yaitu majalah Suara Muhammadiyah dan juga majalah Bintang Islam sebagai pelopor penerbit majalah Islam pertama kali di Indonesia. Ya, jadi majalah Islam pertama kali di Indonesia itu ya, majalah Bintang Islam, dan dipelopori oleh Persyarikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu. Selanjutnya pembaharuan di bidang sosial dan juga kemasyarakatan. Nah, ketika itu Muhammadiyah sudah membuat bagian daripada penolong haji dan juga mendirikan PKU atau penolong kesengsaraan umum atau PKU, yang sekarang berubah menjadi PKU ya. PKU Muhammadiyah ya, rumah sakit itu awalnya adalah PKU, penolong kesengsaraan umum ya, PKU. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, itu adalah bagaimanakah latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah pada era periode awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga sampai sekarang pondasi-pondasi yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan satu kekuatan bagi Persyarikatan Muhammadiyah untuk terus melakukan gerakan tajdid dan juga gerakan pencerahan Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, baiklah, demikian anak-anak semuanya materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.